Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Komunikasi Daring Sinkron. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Di era digital yang terus berkembang ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara instan menjadi semakin vital. Komunikasi daring sinkron hadir sebagai solusi, memungkinkan kita untuk terhubung dan berinteraksi secara bersamaan. Fenomena ini telah mengubah lanskap kerja dengan pertumbuhan kerja jarak jauh global mencapai 300% sejak tahun 2020, menyoroti pentingnya alat komunikasi real time. Nah, komunikasi daring sinkron didefinisikan sebagai interaksi yang terjadi secara bersamaan, di mana pesan dikirim dan diterima dalam waktu nyata. Karakteristik utamanya adalah umpan balik yang instan, menghilangkan jeda respon yang sering terjadi pada komunikasi asinkron. Ini menjadikannya alat yang sangat efektif untuk memfasilitasi diskusi yang hidup, sesi tanya jawab yang mendalam, dan kolaborasi langsung yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Dengan memungkinkan interaksi secara langsung, komunikasi sinkron juga berkontribusi pada penciptaan rasa kehadiran dan koneksi yang lebih kuat di antara para partisipan. Nah, contohnya seperti platform populer seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. Terus ada beragam penggunaan, ada rapat online, webinar edukasi, kelas virtual, hingga konsultasi profesional. Terus ada konferensi video adalah salah satu bentuk komunikasi daring sinkron yang paling menonjol, menjadi tulang punggung interaksi jarak jauh modern. Platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams telah berevolusi cara kita bekerja dan belajar. Penggunaannya meliputi rapat online yang efisien, webinar informatif, hingga kelas virtual interaktif. Sebagai contoh spesifik, tim proyek sering mengadakan diskusi mendalam melalui konferensi video atau perusahaan melakukan wawancara kerja secara daring. Baik, untuk selanjutnya, tantangan dan kekurangan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, komunikasi daring sinkron juga datang dengan serangkaian kekurangan dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah sifatnya yang terikat waktu, yang mengharuskan semua partisipan hadir pada waktu yang sama, seringkali menyulitkan koordinasi lintas zona waktu, fenomena kelelahan Zoom. Kelelahan akibat rapat video yang terlalu banyak atau berkepanjangan telah menjadi isu signifikan dengan 49% pekerja jarak jauh melaporkannya dalam studi Stanford. Selain itu, gangguan teknis seperti masalah koneksi internet atau perangkat yang tidak stabil dapat mengganggu kelancaran komunikasi. Terakhir, tekanan respon instan yang melekat pada komunikasi sinkron dapat membatasi waktu untuk refleksi mendalam, berpotensi mengurangi kualitas keputusan atau respon. Komunikasi daring sinkron menawarkan sejumlah kelebihan signifikan yang meningkatkan efisien dan produktivitas. Umpan balik langsung adalah salah satu keuntungan utama, memungkinkan respon dan klarifikasi instan yang mempercepat alur kerja. Ini juga berkontribusi pada peningkatan keterlibatan karena sifat real time, mendorong partisipasi aktif dan diskusi yang dinamis. Hasilnya adalah kolaborasi yang lebih efektif di mana pengambilan keputusan dapat dipercepat dan hambatan komunikasi diminimalkan. Sebuah studi menunjukkan bahwa produktivitas tim dapat meningkat hingga 25% dengan penggunaan alat komunikasi real time yang tepat, menyoroti dampak positifnya pada kinerja tim. Baik. Nah, untuk memaksimalkan potensi komunikasi daring sinkron dan mengatasi tantangannya, beberapa praktik terbaik perlu diterapkan. Yang terutama, persiapan matang adalah kunci. Selalu agendakan pertemuan dengan jelas dan bagikan materi yang relevan sebelum rapat dimulai. Selanjutnya, partisipasi aktif harus didorong. Memastikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan dan memanfaatkan fitur interaktif
yang tersedia. Selanjutnya, manajemen waktu yang efektif yang sangat krusial. Batasi durasi rapat dengan durasi ideal kurang dari 45 menit. Terakhir, pastikan lingkungan kondusif dengan koneksi internet yang stabil dan minimalkan gangguan eksternal untuk pengalaman komunikasi yang lancar dan produktif. Kesimpulan, maksimalkan interaksi langsung. Secara keseluruhan, komunikasi daring sinkron merupakan alat yang tak tergantikan dalam ekosistem digital saat ini. Krusial untuk konektivitas dan interaksi instan. Penting bagi kita untuk memanfaatkan kelebihan utamanya, seperti umpan balik langsung dan peningkatan keterlibatan, guna mendorong kolaborasi dan efisiensi yang tinggi dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan hingga pendidikan. Mengatasi tantangan yang ada, seperti kelelahan rapat dan masalah teknis, adalah kunci untuk memaksimalkan potensi penuhnya. Melalui penerapan strategi dan praktik terbaik yang telah dibahas, dengan terus berinovasi dan beradaptasi, masa depan interaksi digital akan semakin didominasi oleh bentuk komunikasi real time, membentuk cara kita terhubung dan berinteraksi dalam skala global. Oke, mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.